Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kabarnya? Kiranya kasih setia yang berasal dari Tuhan terus memenuhi kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari di malam hari ini melalui via digital kita sekali lagi mau menyiapkan hati untuk mendengar, dikuatkan, dan dipersiapkan dalam menyambut Paskah. Mari kita mulai dengan satu lagu. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang, Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, mujizat terjadi, kemenangan terjadi saat datang di altarnya.
Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur di malam hari ini Tuhan izinkan kami sekali lagi untuk dipersiapkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hingga kiranya Tuhan, prapaskah bahkan paskah yang akan kami sambut membawa kehidupan kami semakin serupa segambar dengan Kristus. Topang kami Tuhan sehingga sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenalkah Bapak Ibu dengan satu kata yaitu retribusi? Rasanya bagi beberapa kita kalau dengar kata retribusi kita ingat ketika bayar parkir biasa ada kata retribusi parkir. Atau mungkin bagi teman-teman remaja atau mungkin kita yang aktif di sosial media, dengan cepat kita akan mencari kata itu di Google dan kita akan temukan kata retribusi adalah sebuah kata yang biasa digunakan kepada pungutan resmi yang dilakukan pemerintah sebagai bentuk pembayaran atau jasa dan atau izin yang diberikan. Retribusi adalah pungutan resmi yang dilakukan oleh pemerintah. Tetapi bukan itu yang saya maksudkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kata retribusi yang saya maksudkan adalah bagaimana konsep tentang Allah, di mana Allah memberkati orang-orang yang taat dan memberikan kutukan atau hukuman kepada orang-orang yang berbuat jahat di hadapan Allah. Dalam bahasa Inggris sendiri kata retribusi diartikan sebagai ganjaran atau hukuman yang setimpal. Rasanya konsep ini bukanlah konsep yang asing karena konsep ini sering diajarkan dalam setiap agama ataupun banyak kepercayaan, bukan? Orang yang jahat pasti akan menerima hukuman, sementara orang yang baik akan menerima berkat dan kemurahan hati Allah. Tapi nyatanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, konsep retribusi ini sangat membingungkan, bukan? Saya kenal Bapak Ibu dikasih Tuhan sepasang hamba Tuhan yang sangat sulit mendapatkan momongan. Sudah 3 kali sang istri mengandung dan untuk ketiga kalinya sang istri mengalami keguguran. Sedih sudah pasti melingkupi keluarga pasangan hamba Tuhan itu. Di tengah kesedihan ada seorang jemaat yang berkata demikian. Coba Lause pikir-pikir dosa apa yang pernah Lause lakukan di masa lalu yang belum Lause minta ampun sama Tuhan. Oh, perkataan ini menyakitkan, menghancurkan hati pasangan hamba Tuhan itu. Kurang apa hidup mereka? Sejak muda sudah melayani Tuhan dengan setia, rela pergi kemana-mana demi mengabarkan Injil tentang Tuhan. Di tengah kesulitan yang terjadi, mereka bertanya, di manakah Allah? Mungkin itu juga perasaan kita di hadapan Tuhan. Mungkin kita berkata, saya kurang apa Tuhan? Pelayanan iya, beri persembahan juga iya. Tapi mengapa saya mengalami kekurangan? Mengapa saya mengalami hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup saya? Mengapa Tuhan tak kunjung menghukum orang-orang yang telah memfitnah? Yang menyingkirkan saya, yang menjatuhkan saya. Padahal saya sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Mungkin itu jadi pertanyaan, jadi kesulitan kita dalam memahami kata retribusi itu. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, tenang karena kita akan sekali lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena memang konsep retribusi adalah sebuah konsep yang tidak asing bagi bangsa Israel. Di tengah itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, mereka mulai menjadi bingung kenapa orang-orang fasik, kenapa orang-orang yang hidupnya licik, penuh dengan dusta, malah hidup dalam sukacita, hidup dalam pengharapan. Sementara orang-orang benar, orang-orang yang hidupnya dalam ketaatan akan hukum Tuhan, malah hidupnya menderita, mengalami kesulitan, bahkan jadi korban dari orang-orang fasik. Gak heran, marah, iri, bingung, jadi perasaan umat Tuhan melihat realita yang terjadi. Di tengah pergumulan inilah sang pemazmur yaitu Daud menuliskan Mazmur 37 ayat yang ke-23 sampai 24. Mazmur 37 ayat ke-23 sampai 24, demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang barusan kita baca merupakan kesadaran dari sang pemazmur bahwa hidup yang ia lalui, hidup yang ia kerjakan, bahkan menjadi ajakan bagi jemaat Tuhan untuk menyadari satu hal. Bahwa kehidupan bukan bicara mengenai berkat dan kemudahan, melainkan perjalanan bersama dengan Tuhan. Sang pemazmur mengingatkan bagi setiap jemaat, bahkan anak-anak Tuhan, menyadari bahwa hidupnya adalah perjalanan bersama dengan Tuhan. Tak heran ya kemudian katakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Kata menetapkan langkah-langkah orang bukan berarti Allah menyediakan jalan yang mulus, lurus, mudah, menyenangkan. Begitu juga Allah menyediakan jalan yang rusak, menyulitkan, berliku-liku. Bukan itu yang sang pemazmur katakan. Tapi kalau ia tuliskan Tuhan menetapkan langkah-langkah, berarti ada Allah yang bersedia berjalan bersama dengan setiap jemaat, berjalan bersama dengan setiap umat Tuhan dalam jalan yang mulus ataupun jalan yang berliku itu. Tak heran Bapak Ibu dikasih Tuhan, kemudian pemazmur lanjutkan dengan kata apabila ia jatuh. Kata apabila jatuh bukan diterjemahkan sebagai dosa atau tidak percayanya seorang anak Tuhan kepada Tuhan. Tetapi kata jatuh diterjemahkan sebagai realita yang dihadapkan anak Tuhan kalau menempuh perjalanan iman bersama dengan Tuhan itu. Ia bisa keselimpet karena iri melihat orang fasik hidup dalam sukacita. Ia bisa tersandung karena marah akan kelicikan orang-orang fasik. Ia bisa tersungkur karena kejahatan orang-orang fasik itu menekan hidupnya. Tapi perhatikan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, walaupun demikian, tangan Tuhan menopang tangannya. Ini menjadi janji, menjadi penghiburan bahwa Allah itu tak akan biarkan hidupnya dipenuhi dengan keirian karena ia adalah Allah yang memuaskan kehidupan. Tak pernah ia biarkan anak-anak Tuhan hidup dalam kemarahan akan kelicikan orang-orang fasik karena ia akan membalas tepat pada waktunya. Tak pernah ia biarkan anak Tuhan tersungkur karena tangannya akan menguatkan untuk kembali berjalan bersama dengan dia. Perhatikan ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, orang percaya bisa jatuh. Tapi tak pernah ia tergeletak karena ada Tuhan yang menopang tangan. Tak heran kemudian Daud tuliskan ayat selanjutnya menjadi kesaksiannya. Ia katakan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Perhatikan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sang pemazmur yaitu Daud telah menjadi Tuhan, tetapi yang tak pernah berubah ada tangan kasih setia Tuhan, pemeliharaan kepada orang-orang benar. Sekalipun ditekan, sekalipun mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, tak pernah sekalipun Allah meninggalkan kehidupan mereka. Penyertaannya, damai sejahteranya, bahkan berkatnya memampukan orang benar hidup dalam sukacita pemeliharaan. Inilah kebenaran bahwa yang kita percaya, hidup kita bisa naik turun tidak menentu, tetapi bagi orang percaya, bagi orang benar, tangannya tetap. Amin. Maka syukur kepada Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita memiliki Allah yang tak hanya bicara, Allah yang tak hanya menyuruh kita bertahan di tengah penderitaan, bukan juga Allah yang hanya mengingat-ingat akan janji-janjinya, enggak. Tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang juga telah mengalami penderitaan itu. Kita lihat di Filipi bagaimana Paulus menggambarkan begitu indah bahwa Allah yang kita sembah Allah yang meninggalkan surga, menjadi manusia, mengambil rupa sebagai hamba, bahkan dengan setia dan taat untuk apa? Untuk disesat, untuk dipermalukan,
untuk diolok-olok, untuk direndahkan, bahkan mati di kayu salib bagi kita. Ia memahami apa itu penderitaan. Ia memahami apa itu kesulitan. Tapi kelak ia dibangkitkan. Dan ia berkata, aku menyertai kamu senantiasa. Ia tak berkata, aku akan melepaskan kamu dari segala jenis penderitaan. Aku akan membuat jalanmu lurus dan mudah dan menyenangkan. Aku akan membereskan musuh-musuhmu, sainganmu. Enggak, Bapak Ibu. Ia berkata, aku menyertai kamu senantiasa. Ini menjadi kata bahwa ia di tengah kesesakan yang paling mendalam pun, ia tidak pernah meninggalkan kita. Itu berarti di tengah air mata yang kita curahkan, dia menangis bersama dengan kita. Itu berarti di tengah ketidakmengertian kehidupan kita, akan naik atau turun, ia memeluk erat diri kita. Dan salib sekali lagi jadi tanda kasih bahwa Allah memahami kesukaran, memahami kesulitan, pergumulan. Dan salib jadi tanda bahwa ia beserta dan tak pernah tinggalkan kita. Amin. Maka malam ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari renungkan apa yang menjadi beban kita. Apa yang memberatkan langkah bagi diri sendiri ataupun keluarga. Mari, maukah kita ambil waktu untuk sekali lagi datang kepada Tuhan, ungkapkan lewat doa, minta kekuatan, minta hikmat, bahkan kesadaran bahwa hidup yang hari ini kita kerjakan bukan bicara tentang kita, tetapi Allah yang mau beserta dalam hidup kita. Ia rela tinggalkan surga, jadi manusia. Ia setia dan taat, mengalami olokan, kesukaran, agar kita yang percaya bisa hidup bersama-sama dengannya. Adakah kita mau hidup bersama dengannya? Mari kita ambil waktu tenang di hadapan Tuhan.
Tuhan, kami mengucap syukur di malam hari ini sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kami bahwa ada Allah yang mau beserta di dalam kehidupan kami, menyelesaikan setiap kesukaran, bahkan menyediakan dirinya untuk berjalan bersama dengan kami. Ingatkan kami setiap kali kami memandang salib bahwa ada cinta kasih Tuhan, bahwa ada penyertaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kehidupan kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan. Hibur kami, pimpin kami, berikan kami sukacita, sehingga sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menikmati dan kembali mengingat, merefleksikan bahwa ada kasih Allah yang menyertai kehidupan kita. Soli Deo Gloria.